Prinsip nomor satu dalam leadership yang harus Anda tahu, leadership di network marketing dan di industri yang lain berbeda. Ada kesamaannya, yes. Tetapi leadership di network marketing lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Kalau saya seorang CEO, saya seorang general manager di satu perusahaan, saya itu menjadi pemimpin di perusahaan itu, di mana kalian harus mengikuti semua peraturan yang ada di perusahaan itu dan mengikuti apa yang saya perintahkan. Betul? Gitu kamu tidak mengikuti, terlambat masuk, tidak menyelesaikan target, saya tinggal SP1 kamu. Saya bisa pakai otoritas. Dan kalau tidak mengikuti, membuat masalah saya pecat. Itu kalau di perusahaan. Bayangkan di network marketing, yang kita pimpin inilah orang-orang yang kita tidak gaji. Jadi beda. Kalau di perusahaan-perusahaan, kalau saya CEO, Anda suka nggak suka, harus ngikut. Di sini karena tidak ada ikatan, tidak ada kontrak, orang gampang aja ngelengos. Karena nggak ada ikatan. Aku nggak suka sama kamu, karena kamu leaderku. Kelakuanmu aku nggak suka, tindakanmu nggak suka, ya udah, selesai. Jadi seseorang di network marketing ngikutin Anda, ini Anda catat. Ketika dia merasa Anda layak untuk diikuti, tim Anda akan memfollow Anda, menjadikan Anda seorang leader karena karakter Anda memang seorang leader. Mulai dari sikapnya, attitude-nya, prestasinya, kedudukannya, emang orang ini leader. Dan itu nggak mudah. Kalau menjadi influencer, saya bisa ajarin Anda setahun jadi influencer. Saya udah banyak bukti. Di kelas ELP, berapa banyak yang sudah jadi influencer saya buat? Maksudnya saya bantu ya. Gampang. Tapi untuk menjadi seorang leader, tunggu dulu. Leader bisa dipelajari, leadership, tapi nggak bisa dipotong jalan pintas. Jadi kenapa, Bang? Kami kan belum punya tim. Kenapa harus jadi leader? Bahkan saya sering diminta oleh satu perusahaan atau satu komunitas, Bang, jangan ajarin leadership dong. Mereka ini masih orang newbie. Materinya salah, Bang, kata gitu. Saya bilang, ini pemahaman yang keliru. Leadership harus diajari sejak dini. Biar orang itu belum punya tim pun harus diajari leadership. Kenapa? Kalau kamu belum punya tim, yang pertama yang harus kamu pimpin adalah dirimu. Kamu nggak akan bisa mimpin orang lain kalau kamu nggak bisa mimpin dirimu. Contoh, setiap ada BOP, kamu hadir nggak? Ada misalkan melakukan daily activity, daily method operation. Apakah kamu tiap Senin ada Zoom kamu datang, ada training kamu datang? Itu kan mimpin diri sendiri. Selama kamu nggak bisa mimpin diri sendiri, pastikan kamu kan kesulitan mimpin orang lain. Kita bisa berbohong sama orang lain, tapi kita nggak bisa berbohong sama diri sendiri, betul nggak? Kamu akan bisa berbohong sama diri sendiri. Iya, aku nanti datang. Terus kamu bilang, oh kemarin aku sudah prospek, aku nelpon orang 5. Kamu bilang sama leadermu. Kalau sebenarnya enggak, oke, leadermu nggak tahu, tapi kan kamu tahu. Sebenarnya kamu nggak lakukan. Makanya leadership is key di network marketing. Kunci. Semakin banyak leader, semakin cepat organisasi kamu bertumbuh. Makanya prosesnya ini, maaf ya, saya bikin bahasa yang lebih dramatis. Menjadi seorang leader di network marketing memang nggak mudah, berdarah-darah. Serius, akan banyak drama di sini. Akan banyak drama. Kenapa banyak drama, Bang? Yang kita urusin ini bukan produk. Produk mah sudah ada. Yang diurusin ini manusia. Yakin kamu setiap organisasi kamu semua positive thinking orangnya? Enggak. Yakin kamu di sekitar kamu semua orangnya tulus, ikhlas, legowo? Enggak. Semua orang itu pasti punya penyakit hati. Yang iri, dengki, dendam. Benar nggak? Ada aja kan yang iri, dengki, egois. Itu kan penyakit hati. Terus sebagai leader gimana kita nanggepinnya? Ya berbagai macam karakter leader. Ada leader yang gayanya kalem, dia mengemong. Itu stylenya. Ada yang berapi-api. Tergantung sifatnya bagaimana. Tapi yang my point, nomor satu, yang saya tahu, leader is key di network marketing. Kalau kamu mau bisnis jangka panjang di network marketing, kamu harus menjadi leader dan create leaders. Saya ingat banget almarhum mentor saya, itu orang Malaysia. Saya ingat banget dia ngomong selalu sama saya, itu yang saya ingat. Dia bilang, only leaders create leaders. Artinya, hanya seorang leader bisa menciptakan leader. Apa maksudnya? Berarti kalau kamu tidak mau menjadi leader, belum menjadi seorang leader, kamu akan kesulitan menciptakan leader. Itu nomor satu poinnya. Yang nomor dua, poin paling penting adalah, leaders adalah seorang pembelajar yang aktif. Ini yang sulit sekali memang saya temui. Kita nggak ada berhenti namanya belajar. Kita nggak ada namanya berhenti namanya bertumbuh. Nggak ada istilahnya, saya udah tahu semua. Nggak. Seriously, saya jujur sama kalian, saya hampir detik ini masih belajar. Sehari, saya pasti melakukan personal development. Minimal baca buku, nonton video. Tiap hari, saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya nggak mau mentok, stuck. Kalau saya mentok, saya tahu apa yang bisa membuat saya semangat. Ngapain? Baca buku, ikut training. Personal development. Saya banyak bahan-bahannya. Saya bisa nonton Tony Robbins, saya bisa nonton Eric Worre. Semua saya lakukan itu. Itu kayak mencerahkan gitu loh. Tapi kenapa saya senang baca buku? Karena buku itu melatih saya untuk lebih mengingat, lebih kreatif. Kenapa? Kalau enggak, kita kan stuck. Yang kita omongin itu aja. Yang kita lakukan itu aja. Saya kan perlu juga bertumbuh. Saya nggak mau nggak bertumbuh. Saya mau terus berkembang. Nggak ada kata stop. Wah, saya leader hebat. Enggak. Nggak ada. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita terus bertumbuh. Itu yang saya pahami. Jadi, seorang leader harus seorang pembelajar yang aktif. Apa pembelajar yang aktif? Jadi nggak cuma menunggu. Pembelajar yang aktif itu dia mencari tahu. Dia menggali. Dia berani research. Sekarang gampang Bapak Ibu. Sekarang cari di Google dapat semua. Apa itu pembelajaran yang aktif? Dia cari di Google, cari tahu apa definisi pembelajaran yang aktif. Terus, oh ternyata leader itu harus suka belajar. Tapi hati-hati dengan jebakan apa? Bukan pembelajar, top di belajar.
belajar. Kecenderungan, saya banyak murid-murid senang belajar, tapi nggak pernah action. Berarti sami mawon. Berarti sama aja. Harusnya kita belajar, satu kita tahu, kita praktekkan. Apa yang mau kita pelajari? Macam-macam. Apa masalah kalian saat ini yang terbesar? Kalian deteksi dong. Oh, saya kehabisan daftar nama. Saya nggak tahu lagi mau prospek siapa. Kan tahu kita kan? Saya udah nggak tahu lagi mau prospek siapa. Saya nggak tahu lagi mau jual kemana produk ini. Saya nggak tahu lagi mau cari siapa yang berbisnis. Berarti masalah kamu adalah di building leads name atau mencari daftar nama. Siapa yang bisa ngajarin aku? Tanya dulu leadernya. Tanya orang yang sangat punya daftar nama banyak. Gimana cara kamu? Kalau misalkan dia bilang A, B, C, D, ajarin aku. Kalau zaman dulu, teach good master, teach me kung fu. Kan gitu kan? Kalau film-film zaman dulu. Cari orang yang bisa ngajarin kita. Dan leader, seorang pembelajar, fokus sama hal-hal basic. Gak usah hal yang ribet, jelimet. Hal-hal yang maksudnya, saya harus bisa seperti Bang Indra. Harus seperti siapa? Mary Riat. Gak usah, hal simpel aja. Kamu gak berani ngomong, belajar ngomong. Gak bisa bikin konten, belajar bikin konten. Pokoknya dia itu pembelajar yang aktif. Jadi saya sarankan sama Anda nggak boleh berhenti. Kalau udah nggak tahu, misalkan dari sekitar Anda, misalkan belajar public speaking. Siapa yang punya masalah di sini susah public speaking? Misalkan, angkat tangan. Misalkan tidak ada di sekitar ini yang bisa ngajarin Anda. Kalau Anda punya duit, cari yang di Bali ini gurunya, kelas public speaking. Ikut kelasnya, tapi kan bayar bang. Kan sederhana kan? Berarti cari gurunya, cari di sini. Kalau bang, saya nggak bisa belajar public speaking online. Cari yang di sekitar Bali, banyak sekali yang bisa ngajarin Anda public speaking. Berarti harus keluar duit. Tapi buat demi siapa? Karena real bisnis di network marketing siapa sih? Kamu yang harus kamu upgrade. Dirimu yang harus kamu upgrade. Nah, orang kan berbeda-beda. Ada yang sulit ngomong, nggak bisa public speaking, kesulitan presentasi. Ada yang jago presentasi tapi nggak punya daftar nama. Ada yang punya daftar nama, jago presentasi tapi nggak closing. Jadi kan beda-beda masalah orang. Ya kamu yang harus deteksi. Makanya saya bilang, pembelajar yang aktif. Jadi kalau teman-teman misalkan, aduh aku malas belajar bang, aku malas bertumbuh. Nggak apa-apa juga. Dalam tingkatannya, tadi saya kemarin tuh sudah ngomong kepada teman-teman bahwa nggak ada masalah. Banyak request gini, Coach Indra, kenapa ya tim kami nggak ada yang jalan? Kita samakan dulu persepsi. Jangan-jangan persepsi teman-teman sama saya atau sama kebanyakan orang istilah tim itu kita nggak sama. Yang Anda sebut tim itu yang mana sebenarnya? Ada yang namanya customer. Tingkatan dalam bisnis network marketing ada yang namanya customer. Customer berarti pengen udah merasakan produkmu, merasakan manfaatnya, dan dia repeat order. Betul ya? Customer is king. Nggak ada yang salah dengan customer. Tapi yang jadi masalah ketika customer kamu suruh bawa orang, mereka nggak mau. Karena mereka cuma mau jadi customer. Kenapa kamu suruh datang ke BOP? Customer treatmentmu ya treatment lah seperti customer. Yang kedua, di bisnis jaringan itu ada reseller. Dia cuma senang jualan, menjual produk, dan itu pun kalau dia sempet. Yang ketiga, bisnis atau builder. Ada orang yang senang berbisnis, builder, membangun jaringan atau networker. Biasa kalau pebisnis pasti melakukan penjualan dan juga menjadi reseller. Tetapi pertanyaannya sekarang, yang mana kamu sebut tim? Kenapa saya bilang begini? Apa sih pentingnya bang? Karena kalau kamu sebagai leader, kamu harus bisa mengidentifikasi diri. Selain kamu seorang pembelajar, kamu juga harus punya pengaruh. Ini leader kuncinya ya. Pernah baca John Maxwell nggak? John Maxwell itu dia seorang priest ya, pendeta ya, dan tapi juga orang trainer untuk leadership. Salah satu yang saya suka dari John Maxwell, dia bilang leaders itu ada dua unsur di dalamnya. Satu pengaruh, influence, yang kedua follower. Kalau kamu nggak punya follower dan nggak punya pengaruh, berarti kamu bukan leader. Contoh sederhana, banyak teman-teman di network marketing keliru. Dia kira follower itu karena sudah di bawah pohonnya, ini follower dia. Enggak. Yang disebut follower, kamu bilang gini, beli buku dia beli, ayo ketemu dia ngikut, itu namanya follower. Kamu punya pengaruh mempengaruhi dia, punya leverage, punya pengaruh untuk dalam mempengaruhi dia. Tapi kalau kamu bilang ada table talk, padahal di sini kan ada 100 di kamu punya nih kan, satu pun nggak datang. Berarti walaupun kamu di sistem leader, tapi actualnya kamu bukan leader karena nggak ada yang ngikutin kamu. Kembali lagi yang tadi saya sebut di awal, leader mereka mau mengikutin kamu karena dia ngelihat kamu, bukan hanya sekedar peringkatmu, bukan karena apa yang kamu dapat. Attitude-nya juga dia lihat, sikapnya dia lihat. Leader ini jujur apa enggak? Leader ini membantu apa enggak? Atau cuma memanfaatkan? Nah itu beda lagi. Kenapa sering terjadi konflik di bisnis jaringan antara ini? Karena memang sadar nggak sadar kita, ini kan bisnis manusia. Kita nggak tahu. Kamu naik peringkat padahal kamu berdarah-darah memperjuangkannya. Makanya saya bilang standar leadernya ini harus kita samakan dulu. Saran saya nggak mau segampang itu nyebut orang leader. Attitude-nya juga penting. Saya nggak tahu ya kalian bagaimana dididik dulu ya. Tapi kalau saya dari dulu sama leader dididik sangat keras. Saya nggak tahu Bu Ririn punya pengalaman nggak di perusahaan sebelumnya. Tapi kalau saya sama leader saya dulu dibuat sangat keras. Bahkan leader yang dulu itu lebih mendekatin leader saya itu bukan mendekati kayak leader, kayak kena doktrin gitu loh. Tapi menurut saya mungkin karena masyarakat plus 62 memang layak begitu kan kali ya. Jadi kita ini karena kebebasan berbicara ini kadang-kadang semua jadi berbicara jadi seenaknya dewe gitu loh. Nah kembali lagi, kenapa? Karena kita ini tidak ada ikatan kerja. Sensitif sekali, tipis sekali batasannya Bapak Ibu. Gini ya, saya pengen kali dia dapat duit coach. Saya kejar dong. Bukan kamu bohong gue bilang. Kamu nggak pengen dia dapat duit, kamu yang pengen kamu dapat duit. Itu kebaca sama dia, kerasa sama dia, tapi dia nggak bisa ngomong. Makanya dia nggak mau jalan karena dia merasa kamu memanfaatkan dia. Karena kamu pengen dia closing supaya kamu dapat pairing. Dia
dia nggak bisa omongin, tapi dia merasakan feel itu. Kenapa? Karena setiap kita ketemu dia cuma nanya siapa lagi yang mau dibawa, siapa lagi yang mau dibawa. Saya punya sahabat di Medan, Emil ngajak aku ketemu. Itulah kalau orang-orang berpendidikan gitu ya. Ketemu karena aku tuh gitu kalau sama teman itu dia. Aku nggak mau tanya, nggak peduli produknya, cuman aku bilang, bro ini nggak enak perut terus, aku bilang gitu. Ah lu minum ini katanya. Ya udah ambil aja, ntar gue transfer, aku bilang. Diambil, ntar gue kirim ke rumah ya katanya. Gue transfer, nggak aku tanya berapa harganya bu. Nah itulah kalau udah teman ya, nggak aku tanya berapapun, nggak aku tanya apa fungsinya. Nah yang suka aku dari attitude-nya adalah setelah berapa hari dia nanya sama saya, brother gimana yang pertama udah diminum belum? Udah, aku bilang. Gimana responnya? Karena dia nganggap aku customer kan. Mantap bro, aku bilang. Ya udah nanti kalau ada yang mau ditanyakan ngomong aja ya lagi ya. Jangan lupa chatting aku teh. Ya brother, aku bilang. Nggak ada di WhatsApp-nya. Kapan ketemu lagi? Bawa orang lah. Kudaftarkanlah kau. Enggak. Karena dia tahu saya customer, dia treat me as a customer. Aku bilang inilah kalau orang paham.